Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan, serta anak soleh dan soleha yang kami banggakan, alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Bapak Ibu, kembali dengan izin rahmat Allah kita mampu hadir di masjid ini. Kita berharap Bapak Ibu, fadilah subuh yang Allah janjikan itu benar-benar menjadi milik kita. Apa yang Allah janjikan banyak Bapak Ibu. Di antaranya kata Rasulullah, 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Bayangkan tuh Bapak Ibu kalau kita mendapatkannya. Maka kita mohon betul benar-benar kita mendapatkannya. Kemudian majelis ilmu ini Bapak Ibu, ini luar biasa pula pahalanya. Ketika kita hadir di majelis ilmu, itu Allah melalui malaikatnya menaungi kita, mendoakan kita. Doanya apa? Doa Allah, ampuni orang-orang yang hadir di majelis ilmu, beri rahmat orang-orang yang ada di majelis ilmu. Jadi Bapak Ibu, kalau seandainya kita tidak ada keperluan yang terlalu mendesak, kalau rasanya bisa bertahan sejenak. Jadi ketika kita dari rumah menuju masjid ini, kita lihat peluang-peluang pahala. Jadi kita ke Darul Jannah, bisa lebih cepat tipu, bisa mau tahiyatul masjid, bisa mau salat sunat sebelum salat wajib, kemudian salat wajib, kemudian ada kajian situ. Bertahan di bara bisa bertahan saya. Kalau bisa bertahan 5 malam ini, bertahan 5 malam ini. Kalau bisa bertahan 5 malam ini, 5 menit pun jadi 2. Itu kan dapat juga pahala. Tapi kalau kebetulan memang ada urusan di rumah itu tidak ada masalah ada Bapak Ibu. Tapi kalau memang bisa bertahan, Allah lagi pahala gitu. Cuman pahala itu seperti kami katakan sebelumnya, pahala itu gaib, tidak nampak ada Bapak Ibu. Tidak nampak, tidak banyak loh yang betul-betul tertarik ada Bapak Ibu. Kalau dikonversikan ke piti, Pak, dikonversikan samini 1 juta misalnya, nak duduk dan pulang itu kan, lebih penting boleh kan? Ada mengatakan ini tidak terlalu penting. Ini Ustaz tu yang sampainya lah tabayang dia, Pak. Jadi sebenarnya Bapak Ibu ya, bukan apa yang sampaikan Ustaz itu, kita hadir itu yang pahala. Maafkan kalau si Hamzah Putra tu Bapak Ibu, pokoknya kawan-kawannya kan yang dia buku cik, ni baca buku tu. Atau ketika tu berapa minit tu lah pahala tu Bapak Ibu. Tapi halau kan kumpul kawan ni ketika orang baca kitab cik Fadilah Amal. Ada baca tu didengar tu, nama baca dapat pahala, nama dengar dapat pahala. Fadilah Amal tu lah khatam di Hamzah. Dia kawan kan Hamzah tu lah tahu mah. Mungkin tak dibaca lah tahunya tu mah. Nama cari ilmu tu lah tu, mencari pahala lah. Jadi pokoknya rugi mana orang yang apabila didatangkan pahala tu Bapak Ibu. Begitu juga misalnya mungkin mau safir kan tiba salat zuhur sampai. Sudah salat zuhur tu berjamaah, ada jenazah rupanya. Dia buka iya. Dialah nak salat jenazah leh. Mara minitlah salat jenazah tu misal walaupun musafir kerja sementara misalnya kan dapat pahala di situ. Makanya sebenarnya pahala itu sudah disebarkan oleh Allah di mana-mana. Ambil pindah. Ini bersyukur Bapak Ibu pagi ko ambil pahala majelis ilmu. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita lanjutkan hikmah dan pelajaran dari suci Al-Quran. Kita sekarang masuk surat An-Nisa ayat yang ke-5. Kita bacakan arti perkataannya Bapak Ibu. Wala tu'tus sufaha'a
Dan janganlah kalian serahkan kepada orang-orang bodoh amwalakum, harta-harta kalian, amwalakum allati ja'alallahu lakum, yang Allah menjadikan bagi kalian qiyama, pemeliharanya, warzuqhum, dan berikanlah rezeki nafkah mereka, fiha, padanya, waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan beri mereka pakaian dan katakanlah kepada mereka perkataan yang baik. Jadi Bapak Ibu, kita lihat, Ibu perhatikan surah An-Nisa ini mulai di ayat pertama. Itu kan Allah memulai dengan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum, wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah yang telah menjadikan kamu. Itu kan sudah kita sampaikan. Itu di ayat 1 Bapak Ibu. Jadi Allah sebutkan rinci-rinci orang yang bertakwa itu apa? Itu orang yang bertakwa itu orang yang memberi mahar, yang menjaga harta anak yatim. Karena ayat yang di keduanya Bapak Ibu itu dimulai dengan huruf waw. Di ayat pertamanya Allah menyeru kepada manusia untuk bertakwa, Allah sebutkan ciri-cirinya di ayat 1 itu. Kemudian di ayat keduanya Allah mulai dengan huruf waw, dan berarti orang yang bertakwa itu cirinya seperti ini. Wa atul yatama amwalahum, dan berikanlah kepada anak yatim harta mereka. Jadi orang bertakwa itu di ayat keduanya memberi anak yatim hartanya. Di ayat ketiganya Allah mulai lagi wow lagi Bapak Ibu. Perhatikanlah wow. Berarti dan, berarti masih sambungan yang tadi itu. Wa in khiftum ala tufsidu, dan jika kalian takut tidak akan mampu berbuat adil pada wanita-wanita, itu masih kerangkan orang bertakwa. Dan di ayat keempatnya Allah mulai wow lagi Bapak Ibu. Dan itu dan orang bertakwa itu mulai itu wa antun nisa suduqatihin nikla, dan kepada wanita berikanlah mahar-maharnya. Nah, sekarang kita lihat kelima, Allah mulai wow, dan maka orang-orang bertakwa seperti ini sifatnya, karakternya. Wala tu'tus sufaha'a, dan janganlah kalian serahkan kepada orang bodoh amwalakum allati ja'ala lakum, harta-harta kalian. Jadi di ayat yang kelima pun Allah melarang Bapak Ibu. Di ayat artinya Allah memerintahkan kita agia anak yatim haratonyo, jago haratonyo, manusia agia maharnyo. Yang dia kelima ko wala tu'tus sufaha'a, dan janganlah kalian serahkan kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang bodoh, amwalakum allati ja'alallahu lakum, harta-harta kalian. Di alim mufassir mengatakan, di sini Allah mengatakan amwalakum, harta-harta kalian. Yang dimaksud di sini harta-harta saudara kita. Tapi harta-harta saudara kita itu sekaligus harta kita Bapak Ibu. Karena orang beriman itu bersaudara. Orang beriman itu saudara kita, milik kita. Maka harta dia itu dalam tanda kutip juga milik kita. Maka ketika Allah perintahkan jaga harta mereka, menjaga harta kalian. Jadi di sini Allah mengatakan Bapak Ibu, luar biasa detailnya Allah mengajarkan kita. Jadi kalau ada misalnya Bapak Ibu di sini kan rangkaiannya anak yatim, ada anak yatim, celiaknya kan tidak sama kemampuannya tuh. Ada memang Allah takdirkannya, maaf dengan tanda kutip bodoh misalnya Bapak Ibu kan. Tapi dia punya harta, buat tahu harta pun tidak mampunya untuk mengelolanya. Jadi jangan sampai wak agia harta tegaknya. Nah, itu kecil Allah Bapak Ibu. Jangan lagi maksudnya jangan lagi dalam waktu yang capek gitu. Tapi Allah mengatakan di sini kalau nyu butuh seorang anak awak anak yatim, awak tanggungnya butuh. Boleh awak agiannya siko misalnya untuk bekalnya agiannya makan agiannya. Tapi jangan lagi seluruhnya Bapak Ibu. Tu ajanyo, dia pakaiannya. Tu aja waglun kata-kata yang baik. Keharatuan saat yang tapi baru aja. Kami pernah menemukan Bapak Ibu luar biasa, tidak jauh dari kita di daerah Lolong Bapak Ibu. Ada ini mendapat harta warisan, seluruh keluarga besar kok. Dia dibagi seseorang. Dia seorang kokoh dan dibagi seluruhnya sepupunya, ndaknya kia ke jatah sepupu A dah. Sampai ke urusan senak yang lain macam bukan ada dia si A tu dia. Biar aman tanggung jawab. Sepupu yang lain menuduhnya menahan harta urusan anaknya. Dia si A kokoh kalau nyalapa dia piti. Anak perlu sekolah dia piti. Piti nang kadang orang terus lanjut tak nak dia tu. Sampai orang bukan lebih mana aku orang tua berdosul tu buat kita habis piti saja. Ambo ke mencari tanah, kau mobil rumah tiganya situ, mobil rumah kos-kosan di situ, mobil kata-kata je. Itu rencananya. Dia ke satu ni butuh makan lagi naik piti negara kau nak lagi ada.
Orang lain sanaknya mengadu manahan piti harta orang ditahan-tahan tu mati yang tidak aku tanggung jawab dia kira. Ayat ku ada punya ada tu Bapak Ibu. Ada tu nampaknya tanah, nyu baliannya tanah itu, nyu rupitnya rumah kos-kosan, nyu rupitnya kadai situ. Ah kini yang pilih itu lama meninggal, yang sanak sepupu ku mengbodoh nak ngerti dia punya anak jadi cik. Ini pun lama meninggal. Tapi ada jadi kini kau bisa hidup, bisa kuliah Bapak Ibu. Dari mana? Dari rumah kos-kosan tadi itu. Dari mana? Dari kadai yang rupena itu. Dari nampak di sisi Allah mengecean. Kalau ada misalnya putusan awak, ini punya piti tapi tidak pandai menggunakan janda gitu. Dan kau juga bagi bawa anak-anak awak misalnya kan ketik baru kan, ala punya handphonenya. Jadi kau ibu murah-murah lah, ibarat dananya kirim 1, kirim 200, kirim 300 dan sampai modal itu. Anak ketik orang lanjut 10.000, 10.000 lah, 20.000, jangan tambah lo menjadi 50.000, jangan tambah lo 100.000. Allah lama jawab model kuat diamalkan ke Bapak Ibu, pasti nikmat hidup kita. Sesuai kota yang berlaku 15 menit. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.